sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. As-sabi'atu qala al-musanniful kitab rahimahullah. As-sabi'atu al-ajzu wa huwa ziddul qudrati fa yastahilu alaihi ta'ala ajzu an mumkin ma minal mumkinat. Pada jamaah kita melanjutkan dari pembahasan yang lalu. Sampailah kita pada pembahasan sifat yang ke-7, yaitu wajib bagi Allah Ta'ala, mustahil bagi Allah Ta'ala, al-ajzu, apes atau lemah. Wahwa al-ajzu itu adalah ziddul qudrah, perlawanan, kebalikan daripada kudrat. Fa yastahilu, maka mustahil, alaihi ta'ala, bagi Allah, al-ajzu, lemah atau apes, an mungkin ma, dari mungkin yang boleh terjadi adanya, mungkin yang tidak ada, minal mumkinat, dari segala perkara yang mungkin. Dimaksudnya begini. Kita sampai pada pembahasan mustahil ini setelah kita membahas dari 20 sifat yang wajib bagi Allah. Artinya 20 sifat yang wajib bagi Allah, dan sekarang 20 sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu adalah dari sifat salbi, sifat ma'ani. Qidam, baqa, mukhalafal hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, itu adalah bagian-bagian daripada sifat salbiyah. Mustahil bagi Allah bersifat lemah. Lemah itu artinya tidak mampu. Tidak mampu
itu kebalikan atau lawan kata daripada mampu. Al-ajzu, lemah, itu lawan kata daripada mampu. Mustahil bagi Allah al-ajzu atau tidak mampu menjadikan mungkin, tentu asar, mungkin asar atau bekas. Apa-apa yang terjadi adanya, yang tidak ada terjadinya, dari segala kemungkinan, dari segala umumnya mungkin. Minal mumkinat, itu isinya adalah mungkin yang maujud atau mungkin yang ma'dum, mungkin yang maktu. Di semua mungkin yang terkandung ada 4 itu ya. Jadi mungkinah itu ada berapa saja sih jumlah semua mungkin itu? Mungkinah itu 4 mungkin namanya, umumnya mungkin ada 4. Mungkin maujud, mungkin yang sedang terjadi, mungkin yang terjadi, mungkin maqdum, ya, mungkin ma'dum, mungkin yang tidak terjadi atau mungkin ada, mungkin tiada. Terus mungkin yujad, ya, mungkin yang sedang terjadi, mungkin sayujad, mungkin yang akan terjadi pada hari kiamat seperti surga, neraka, semua itu mungkin yang terjadi ya. Mungkin waktu, mungkin yang tidak terjadi. Nah, mungkin yang tidak akan terjadi seperti apa? Contoh itu ya. Seperti orang mukmin boleh saja masuk surga, boleh saja masuk neraka. Orang kafir pun demikian, boleh saja masuk surga, boleh saja masuk neraka. Nah, bagaimana kalau orang mukmin masuk neraka? Boleh saja. Bagaimana kalau orang kafir masuk surga? Boleh saja atau mungkin saja, tapi mungkin yang maktu namanya. Mungkin yang tidak terjadi. Ada mungkin yang boleh terjadi, mungkin yang tidak boleh terjadi. Ya, itu namanya mungkin yang maktu. Nah, mungkin yang 4 tersebut, mungkin maujud, mungkin ma'dum ya, mungkin sayujad, mungkin yujad ya. Semuanya. Jadi semua perkara yang mungkin. Nah, semua perkara yang mungkin ini itu dita'alluqi oleh qudrat. Jadi semua perkara yang mungkin itu dita'alluqi oleh qudrat dan iradah. Ini mustahil ada perkara mungkin yang tidak keta'alluq oleh qudrat. Nah, semua yang keta'alluq bangsa mungkin ini yang keta'alluq qudrat itu sifatnya bagaimana? Sifatnya ya ajiz, ya lemah, semua tidak bisa mewujudkan sesuatu. Perkara mungkin itu tidak bisa mewujudkan sesuatu. Kenapa? Ya karena dirinya sendiri diwujudkan, bagaimana bisa mewujudkan? Kayak contoh apalah? Kayak sahil api bisa mewujudkan kosang. Ya. Nasi bisa mewujudkan nyang dan sebagainya. Itu sifatnya mungkin, seperti sifat ya, kayak sifat itu sendiri. Sifat itu sendiri ya tidak bisa mewujudkan sesuatu. Nah, sifat itu
ngintil sama yang disifat, terus sifat itu mengikuti apa yang disifati lah. Sifatnya sendiri ngikut kepada yang disifati, ya niscaya tidak bisa mewujudkan sesuatu. Hanya katakan Allah Ta'ala itu bukan sifat. Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsi. Ya, Allah Ta'ala itu bukan sifat. Seandainya Allah Ta'ala itu sifat, namanya Allah Ta'ala kudrat. Kudrat itu menjadikan, tuh kudrat itu nggak bisa menjadikan apa-apa. Yang namanya kudrat itu sifat. Dan menjadikan itu adalah zat. Ya, zat yang atau zat mausufun bisifatil qadiran muridan aliman ayan sami'an. Nah, itu zat yang bersifatan, bukan sifat. Katakan bahwa Tuhan itu bukan sifat. Seandainya Tuhan itu sifat, niscaya Tuhan itu ajis, nggak bisa menciptakan sesuatu, karena sifat itu bukan sesuatu yang bisa menjadikan sesuatu. Sifat itu apa yang mengikuti zat itu disebut namanya sifat. Lah Allah itu bukan sifat, Allah itu zat yang bersifatan. Kan kudrat ya qiyamuhu binafsi. Jadi kudrat itu wahdaniyat. Wahdaniyah itu qiyamuhu binafsi. Artinya zat yang persifatan kudrat. Jadi bukan sifat tapi zat mausufun bisifatil kudrat bisifatil qadiran muridan. Nah, itu disebut artinya qiyamuhu binafsi. Ya, jangan kita anggap ya di anggapan orang-orang Qadariyah atau orang Mu'tazilah, wah Tuhan menciptakan kekuatan pada diri nasi. Nah, kekuatan kenyang pada diri nasi. Maka nasi itu ketika dimakan orang bisa jadi kenyang karena Tuhan titip kekuatan kenyang pada nasi. Tuhan titip kekuatan panas pada api hingga api itu bisa membakar atau api itu bisa menggosangkan. Itu seterusnya itu begitu. Itu pendapat-pendapat yang batal demikian. Lah bagaimana? Api sendiri dibikin kok bisa menjadikan yang lainnya, api itu bisa menjadikan gosang. Jadi semua apa yang diciptakan oleh Allah yang disebut namanya ma minal mumkinat, ya, itu semuanya sifatnya ajis, lemah, nggak bisa menjadikan sesuatu. Sifat-sifat yang tidak bisa menjadi lemah tersebut itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Semua perkara yang mungkin itu sifatnya pasti lemah. Nah, mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat lemah bagaimana mungkin tersebut. Nah, yang lemah itu yang diciptakan apa yang menciptakan? Yang diciptakan. Nah, mustahil yang menciptakan itu bersifat lemah. Karena lemah itu sifatnya yang diciptakan. Nah, seperti contoh ya, di sini kudrat ya wahdaniyah. Kudrat qadimah, kudrat wahdaniyah. Kudrat wahdaniyah tidak ada duanya. Seandainya kudrat itu ada duanya, kudrat itu ada duanya, niscaya ajaz. Nah, contoh seperti gini. Ya, umpamanya ada dua tangan mengeluarkan satu suara. Suatu suara itu cuma satu, kok dikeluarkan oleh dua
tangan. Tanyain tangan mana yang ngeluarin suara, apa tangan kanan apa tangan kiri ya. Kata tangan kiri, ente ini suara dari kamu. Kata tangan kiri, enggak, itu bukan saya kan bantu saja kan gitu ya. Berarti ya, tanya sama tangan kiri kanan, apa ini kerjaan kamu sampai keluar suara? Kalau ke tangan kanan, iya, ya usah tangan kiri nggak usah bantu, nggak bisa ya. Nah karena dua-duanya itu nggak bisa, tangan kiri nggak bisa, tangan kanan nggak bisa. Dasarnya apa? Keduanya ini saling membantu. Kalau ada dua kudrat, ya dua-duanya pasti lemah. Maka mustahil sifat lemah ini ada pada pencipta. Mesti pencipta itu harus satu, ya, harus wahdah. Dan pencipta itu harus persifatan kudrat, persifatan mampu. Apabila pencipta itu persifatan lemah, niscaya tidak bisa menjadikan segala perkara yang mungkin. Maka mustahil bagi Allah lemah dari mungkin apa-apa yang terjadi, apa-apa yang tidak terjadi, adanya maupun tidak adanya, minal mungkinat, dari semua perkara yang mungkin. Itu tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian as-saminatu, yang ke-8, mustahil karohah. Karohah itu kalau bahasa Jawa itu kesereng, kalau bahasa Sunda kita itu terpaksa. Nah, mustahil sifat Allah itu terpaksa. Terpaksa yaitu zidul kudrah. Terpaksa itu lelawanan atau kata lawan daripada karohah. Itu lawan daripada iradah. Nah, itu berkehendak. Nah, karohah itu zid atau lelawanan daripada iradah. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala ayu jada syai'an minal alam, tidak menjadikan sesuatu dari alam ma'akarohati, sertai kesereng atau serta tidak ada keinginan atau kehendak. Ini mustahil alam semesta ini terjadi tanpa dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki berarti terpaksa atau karohah. Artinya adamu irodatihi. Artinya karohah ini adalah tiada menghendaki alam ini terjadi atau menghendaki terjadinya si mumkinat. Fal maujudatil mumkinat, maka terjadinya segala perkara yang mungkin, aujadahallahu ta'ala bi iradatihi wa ikhtiyarihi. Allah Ta'ala menjadikan segala maujud yang mungkin ini bi iradatihi wa ikhtiyarihi, dengan kehendaknya dan bebas menentukan apa yang dikehendakinya. Kemudian wa yukhadhu min wujubil iradah Allah Ta'ala, dimengerti dari wajib persifatan iradah bagi Allah Ta'ala, anna wujudal makhluqat, sesungguhnya terjadinya segala perkara yang ada, semua wujudnya, semua perkara yang diadakan itu laisa bitoriqi ta'lil, bukanlah dari arah ta'lil, bukan dari arah sabab ya, atau bukan dari arah karena. Taklil itu sabab ya. Kemudian wala bitoriqi tabi, dan bukan pula dari arah toba. Dari arah toba itu dari arah wataknya, wataknya yang dibikin. Seperti api ya, dibikin panas. Kemudian panas itu yang menjadikan gosang, misalnya sababnya api itu menempel, maka terjadilah gosang.
Jadi gosang itu karena terjadinya api menempel, misalnya begitu. Yang demikian itu disebut namanya toba. Wal farqu bainahuma, maka pisahkan di antara keduanya, baik itu tobai maupun elat. Jadi tidak elat, tidak toba. Di penggambaran seperti toba, seperti elat tadi, ya. Umpamanya ada sesuatu yang bergerak, umpamanya tangan bergerak, atau tangan yang jari yang menggerakkan, nah, cincin bergerak karena jari bergerak. Nah, pergerakan si cincin itu karena geraknya si jari. Berarti ada sesuatu yang terjadi di alam ini yang bukan diirodah dan bukan dikudrat oleh Allah Ta'ala, akan tetapi karena sebab yang lain. Itu mustahil. Ini sudah orang kalau mau tahu itu adalah atas hasil irodahnya Allah Ta'ala, itu ya kita melihat ada terus lama-lama akal kita itu nanti bisa bisa tertutup dengan hukum adat. Karena mana hukum adat itu intil-intilan, kalau orang itu intil-intilan. Bila itu ya ada tangan bergerak atau tangan bergerak, cincin ikut bergerak, ngintil lah. Si cincin itu ngikut gerakan ya, jari atau gerakan tangan. Nah, itu disebut namanya elah. Elah itu terjadinya sesuatu sebab, bukan ada syarat maupun ada syarat, ada manek enggak. Karena beda dengan toba. Kalau toba itu terjadinya sesuatu itu adanya sebab dan syarat. Seperti gosangnya sesuatu yang tersentuh api. Jadi api itu ketika menyentuh menjadikan gosang. Itu hukum-hukum kebiasaan namanya kan. Nah, sebabnya gosang, syaratnya apinya ditempelkan kepada satu kayu, yang kayu itu ya harus syaratnya kering, tidak ada basah. Itu namanya syarat masrut ada manek. Itu yang disebut namanya toba. Itu hukum toba maupun elah itu terjadinya adalah hukum-hukum ada. Nah, maka bagaimana seandainya hanya terpaku pada hukum ada terus, nanti itu tidak akan bisa menemukan sifat irodahnya Allah Ta'ala, menganggap itu bukan karena irodahnya Allah Ta'ala. Nanti ada sesuatu dari alam semesta ini terjadi bukan atas kehendaknya, tapi atas jalannya toba maupun kuwah. Sudah dibahas di dalam maknanya wahdaniyah. Jadi semua perkara yang mungkinah itu terjadi, itu adalah hasil daripada ta'aluknya kudrat dan iradah. Mustahil semua perkara yang mungkin itu terjadi karena adanya taklil maupun adanya toba. Itu kalau terjadinya toba itu hanya talazumnya adiyah, kebiasaan intil-intilan itu daripada hukum ada saja. Nanti akal mustahilkan, mustahil api itu bisa menjadikan gosang, mustahil. Si jari itu mustahil. Geraknya si cincin itu karena geraknya si jari. Ya Allah Ta'ala menjadikan jari itu bergerak dan pula dikehendakinya cincin itu bergerak. Allah Ta'ala jadikan api itu panas
Dan Allah menghendaki yang tersentuh api itu menjadi kusang. Kayak orang kepingin makan, pingin kenyang, ya tentu usaha makan. Allah jadikan itu kenyang bukan sabab. Allah Ta'ala bikin kenyang bukan sabab makan. Sebab makan itu ya dijadikan oleh Allah Ta'ala, kenyangnya juga dijadikan oleh Allah. Jadi Allah jadikan ente kenyang, dengan Allah jadikan ente makan. Nah kalau ente nggak makan, ya tidak akan kenyang. Karena Allah Ta'ala jadikan gandengan-gandengan demikian. Dengan seperti paham Jabariyah, artinya paham fatalis, meninggalkan hukum ada, karena ada sunatillah. Sunatillah sesuatu gandengan-gandengan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, terjadi hukum adah namanya. Nah, ataupun qadariyah. Nah, qadariyah itu Allah Ta'ala menitipkan kemampuan pada diri sesuatu, kemampuan yang dijadikan pada dirinya sesuatu itu bisa menjadikan yang lain. Nah itu namanya qadariyah. Ada dua kudrat nanti. Ada kudrat yang diciptakan, bisa menciptakan sesuatu. Nah, seperti ini apa namanya? Wal farqu bainahuma. Maka pisahnya di antara toba dengan kuah ya. Atau ta'lil dengan toba. Bahwa annal maujuda bitariqi ta'lil, maujud yang dengan jalan ta'lil, dengan arah ta'lil. Kullama wajadat illatihi wajadat min ghairi tawaqqufin ala syai'in akhar. Terjadinya sesuatu dengan sesuatu itu artinya tergantungnya sesuatu itu yang lain, itu kaharakatil asabi, seperti geraknya geraknya si jari, fa innaha illatun li harakatil khatim. Maka sesungguhnya geraknya jari tersebut itu karena geraknya si cincin itu karena geraknya si jari, bukan sabab atau bukan karena elat ya. Ya, bukan karena ditempelkan seperti api itu, bukan, tidak ada syarat maupun tanpa syarat maupun sabab. Jadi kalau jari itu gerak, maka si cincin ikut gerak. Itu tidak ada syarat maupun sabab adam manek. Bedanya antara elat dengan toba. Kalau elat itu tidak adanya syarat masrut adam manek. Kalau toba itu adanya syarat masrut adam manek. Nah, maka bedakan di antara kedua ya, antara arah taklil dan arah toba ya. Kalau yang toba wajadat saniyah itu nama toba ya, itu min wadabin ala sinakhar anal mawujud bitaru kitab'i. Adapun wujud dari arah toba itu tawakufu ala syartil wa intifaul mani, tergantungnya hentinya sesuatu syarat, dengan arah adanya syarat dan tidak adanya mani. Kayak apa? Kanar fa innaha la tuhraku illa basyaratul mumasatul khatab wa intifaul bulali alladhi huwal mani ma'a ikhraqiha. Fanar, maka api tahruku bitab'itiha, maka si api itu menggesangkan dengan tabiatnya. Itu menurut orang-orang yang berpendapat dengan tobaknya si kaum tobaiyah. Kaum tobaiyah itu adalah orang-orang yang menganggap si api itu menciptakan kusang dengan menempelnya sesuatu api itu kepada kayu atau kepada tangan atau apa saja,
sehingga si api itu membekasi atau menjadikan asar karena wataknya. Lah yang demikian itu disebut namanya kaun tabaiyah. La'anahumullah, Allah Ta'ala melaknat. Ya kan, nama apa maksudnya? Karena menduakan. Nah, ini masuk orang-orang musyrik ya. Wah, ini sudah menjamur, yang demikian itu sudah menjamur, sudah menganggap bahwa api itu mengeluarkan bekas atau mengeluarkan asar. Ya kayak seperti tadi, tuh geraknya si cincin karena geraknya si jari. Oh itu bergerak karena gerakan si angin. Nah, itu pintu itu geraknya pintu karena angin. Orang sakit karena terus begitu. Yang demikian ini bukan orang-orang yang berakidah ahli sunnah. Orang yang demikian itulah la'anahumullah. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang demikian. Tapi orang pendapatnya begitu, tapi kok sholat, misalnya jadi orang Islam, ya Islam-Islaman. Itu. La'anahumullah. Bal haqqu. Akan tapi yang benar, annallaha ta'ala yakhluqul ihraq fil khitab ini ya. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan gosang pada kayu inda mumasatihin nar, ketika api itu menempel. Ketika api itu menempel, Allah jadikan, Allah kehendaki si kayu tersebut menjadi gosang. Bukan sabab ya. Bukan sababnya api itu menempel maka menjadi gosang. Api itu si kayu tersebut itu gosang sabab ketempelan api. Nah, orang itu kenyang sababnya makan nasi. Apalagi kayu itu putus sababnya terkena golok. Lah yang demikian itu tidak benar menurut i'tiqad, menurut akidah imaniyah. Orang yang berpendapat begitu tidaklah mengimankan bahwa terjadinya sesuatu alam semesta atau terjadinya sesuatu dari mungkinah itu karena kudrat dan iradanya Allah Ta'ala. Kama yahluku harakatil khatim, seperti menciptakan geraknya si cincin indah wujudi harakatil asabi, ketika adanya geraknya si kelingking, misalnya ketika si kelingking itu jari itu bergerak, Allah jadikan si cincin itu bergerak. Maka fala wujud syai'in bita'lil wala bitab'i. Maka tidaklah terjadi sesuatu itu karena taklil maupun karena toba. Khilafan lil qailin, berbeda pada pendapat-pendapat yang demikian. Maka wa yastahilu alaihi ta'ala, maka mustahil bagi Allah Ta'ala an yakuna illatun fil alam, mustahil akan terjadinya ilah ya, di dalam alam semesta ini, itu nasya'anhu bi ghairi ikhtiyarihi. Artinya timbulnya sesuatu itu bukan atas kehendak Allah Ta'ala. Atau timbul sesuatu itu yakunu tabi'atih wajadal alam wa bi tabi'atihi. Tanazzahu Ta'ala an zalika, maha suci Allah Ta'ala dari yang demikian. At-tasi'atu al-jahlu,
Yang kesembilan, mustahil bagi Allah Ta'ala bersifatan bodoh. Al-jahlu bimumkin minal mumkinat. Mustahil Allah Ta'ala itu bodoh dari segala perkara yang mungkin, dari mungkin yang terjadi. Mustahil Tuhan tidak mengetahui dari perkara apa yang mungkin terjadi. Sawun kana bito basiton wa huwa adamul ilmi bisain. Artinya baik itu adanya bodoh yang murni. Bodoh yang murni itu tidak tahu sesuatu, sama sekali tidak tahu apa-apa, itu namanya bodoh murni. Atau murakoban, atau bodoh yang tersusun-susun. Bodohnya itu tikel. Yaitu namanya bodoh murakab itu, jahil murakab itu adalah idraku syai'in ala khilaf. Jadi nemu sesuatu itu beda, tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti ayam dianggapnya bebek, manusia dianggap Tuhan, bukan, artinya tidak sesuai dengan kenyataan, dianggapnya Tuhan, misalnya begitu. Itu namanya apa? Bodohnya bodoh murakab, beda dengan sama sekali nggak kenal Tuhan. Orang yang sama sekali nggak kenal Tuhan tidak menganggap manusia Tuhan. Nah, karena nggak tahu Tuhan siapa, saya nggak tahu Tuhan itu apa sih, Tuhan nggak tahu. Nah, tapi kalau sama yang mengakui bahwa manusia itu Tuhan, ya nyembah manusia itu disembah, yang menganggap berhala itu Tuhan. Nah, itu namanya jahil murakab. Bodohnya bodoh tumpuk-tumpukan. Bukan bodoh sekali, kalau bodoh sekali memang bodoh benar-benar. Tapi kalau bodoh 2 kali, itu namanya murakab. Nah, bodoh yang susun-susun. Wa yastahilu alaihi ta'ala, dan mustahil bagi Allah Ta'ala ghaflah, lupa. Nanti lupa, bodoh, baik itu bodoh murakab, bodoh basit, bodoh murakab, atau lupa. Lupa ini ya bagian senada dengan bodoh ya. Nah, lupa itu senada dengan bodoh. Wa zuhul, dan zuhul. Zuhul itu apa? Lalai atau katakan itu teledor lah ya. Wahada, dan ini semua adalah zidul ilmi, kebalikan daripada ilmu. Jadi kebalikan daripada ilmu itu bodoh yang murni, bodoh yang susun-susun, lupa, terus lalai atau teledor, itu seluruhnya. Seandainya Allah Ta'ala bersifatan demikian, niscaya tidak akan terjadi sesuatu dari mungkin ini atau sesuatu yang terjadi di alam ini. Ya, bedanya lupa dengan bodoh kan beda ya. Kalau bodoh sama sekali tidak tahu, kalau lupa ini pernah tahu, ya sama senada lah. Itu demikian. Kemudian al-hadiyatu asyara, yang ke-11, mustahil bagi Allah bersifat somam. Wahwa, yang disebut somam itu adalah zitus sama, yang namanya budak. Itu kebalikan daripada mendengar. Mesti Allah Ta'ala mustahil bersifatan somam, mustahil Allah Ta'ala bersifatan budak. Karena budak itu si cacat. Nah, budak itu tidak sempurna. Budak itu sifatnya apa? Sifatnya makhluk. Nanti Allah Ta'ala itu bersifatan budak bagaimana? Ya mustahil. Mustahilnya apa? Tidak sempurna. Cacat. Min asaniyat wa asyara al-ama. Yang kedua mustahil Allah Ta'ala bersifatan ama, buta. Wa huwa, yang namanya ama adalah zidul basar. Ama itu kebalikan daripada melihat.
buta, itu kebalikan melihat. Mustahil Allah Ta'ala bersifatan buta. Asaniyatu asyara al-harsu. Fi ma'nau al-bakam. Mustahil Allah Ta'ala mustahil bersifatan hars. Di dalam artinya harsun itu adalah bakam, bisu, atau diem. Allah Ta'ala diem atau bisu. Yang namanya diem itu tidak bicara. Kalau bisu itu bicara, yang terputus-putus namanya bisu. Kayak kita ini disebut bicaranya bisu, sebenarnya bicara tapi bisu. Kenapa bisu? Ya putus-putus sih. Nah kalau bakam, ya, kalau tidak bicara, diem atau bersuara. Nah, kalau bersuara itu terputus-putus atau sekalimat demi kalimat, kayak aku, a dulu baru ko, itu bisu namanya. Kalau diem saja, nah, kalau aku itu bisu ya, cacat, terputus-putus. Kalau diem itu membisu atau tidak bicara. Kalau tadi bersuara terputus-putus itu bisu, berbicara terputus-putus. Nah kalau diam itu tidak bicara atau membisu. Orang kok membisu, nggak ngomong kan gitu ya. Oh orang ngomongnya kok putus-putus, ya namanya apa? Bisu. Kunti kalau ngomong kok putus-putus, ya karena saya bisu. Nah, itu kan namanya pas ya. Kok diem saja nggak ngomong. Nggak ngomong maupun omongannya itu terputus-putus, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Arabi'atu asyara kaunu ta'ala ajizan. Yang ke-14, keberadaan Allah Ta'ala adalah ajizan, yang bersifat yang lemah pada zatnya. Nanti ada lemah, yang lemah. Jadi kelaziman daripada ajiz itu ajizan. Kalau kelihatannya lemah, maka zatnya disebut zat yang lemah. Namanya misalnya karohah. Karohah itu tadi keserang atau terpaksa. Nampak sifatnya terpaksa, maka zatnya disebut yang terpaksa. Zat yang terpaksa dalam menciptakan sesuatu itu terpaksa, bukan atas maunya sendiri. Tadi ya terpaksa. Tidak ada maunya kok bikin begitu kan? Oh, atas keinginan si fulan. Maunya karena si fulan itu minta jadi dikasih, itu terpaksa ngasihnya ya. Nah, yang terpaksa, yang berkehendak itu, atau berkehendak yang berkehendak, namanya terpaksa yang terpaksa. Wa wazidu kaunuhu qadiran, itu kebalikan adanya Allah Ta'ala zat yang kuasa. Kemudian khamsatu karihan, yang ke-15, keberadaan Allah Ta'ala zat yang terpaksa. Wa wazidu kaunuhu ta'ala muridan. As-sadisatu asyara kaunuhu ta'ala jahilan, yang ke-16 adalah keberadaan Allah Ta'ala zat yang bodoh. Itu wa wazidu kaunuhu ta'ala aliman, kebalikan daripada Allah Ta'ala zat yang alim. As-sabi'atu asyara kaunuhu ta'ala maitan, wa wazidu kaunuhu ta'ala hayan. As-saminatu asyara kaunuhu ta'ala as-sama, wa huwa zidu kaunuhu ta'ala sami'an. At-tasi'atu asyara kaunuhu ta'ala ama, wa huwa zidu kaunuhu ta'ala basiran. Al-ishrun kaunuhu ta'ala abkamun, wa huwa ma'nahu al-kharsu, wa huwa zidu kaunuhu ta'ala mutakaliman. Bahazil isrun, maka inilah 20 kuluha keseluruhannya dalam mustahilat, itu hal-hal yang mustahil, perkara-perkara atau apa perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Wa'lam anna dalila kula wahidin minal isrin al-wajibatu lahu yusbitu halahu ta'ala
wa yanfi'ahu zidduha. Dan perlu kamu tahu bahwa sesungguhnya namanya dalil semua yang satu dari 20 itu wajib bagi Allah Ta'ala, itu adalah nafinya. Jadi nafinya wujud Adam, maksudnya tiadanya wujud Adam, tiadanya qadim hudus, tiadanya baqa fana, nah, tiadanya bicara akam, tuh sampai kan itu ada 20 sifat itu yang nafi-nafi daripada kebalikan daripada sifat yang subut. Itu ya. Wa adillatu sab'u al-ma'ani wa ya adillatu sab'ul ma'nawiyah. Maka menunjukkan 7 daripada sifat ma'ani, yaitu dalilnya sifat ma'nawiyah. Yang menunjukkan sifat, dalilnya sifat ma'ani itu adalah ma'nawiyah. Maknanya sifat ma'nawiyah itu ditunjukkan dengan sifat adanya menjadi dalilnya sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani itu jadi dalilnya sifat makna ya. Fahadzil arba'un akidah, maka 40 ini adalah akidah, pedoman imaniyah. Itu yajib wa yajibu lillahi ta'ala minha isruna. Dan wajib bagi Allah Ta'ala dari seluruhnya ada 20. Wa yanfi anhu ta'ala isrun. Dan yang nafi juga 20. Jadi wajib bagi Allah ada 20 sifat, dan yang nafi, yang tiada bagi Allah Ta'ala juga 20 sifat. Wa isruna dalilan ijma, dan dari 20 sifat itu adalah dalil secara ijmal. Kullu dalil asbata sifat wa nafi zidduha. Dan setelah kita tahu, kita mempelajari daripada 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah, itu tercakup menjadi 40 akidah. Nah, tinggal satu insya Allah akan kita pelajari soali. Sekarang 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, yaitu suatu sifat yang subut ya. Itu ada 20. Sifat nafi, yaitu sifat nafi itu ada 20. Sifat nafi itu yang mustahil yang tiada itu ada 20. Nah, sifat wajibnya yang ada 20. Jadi lawannya subut adalah nafi. Nah, itu genap 40 insyaallah. Tinggal satu, yaitu perkara yang jaiz bagi Allah akan kita bicarakan pada esok hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabb. Wa tub 'alaina taubah. Wastur lana al-'aurati wa amini ra'ati wa ghfir li walidina rabbi wa maulidina ali wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi ma'aba ajiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna bin minna bil mustafa rasulil a'dha bi kulli sulin wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adata tasisubi dulil ilahi fil badi wa tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.